Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa akrim wa an'im ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa uswatina wa qudwatina wa qurrati a'yunina wa dhukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin li balin la yubda'u bil basmalah fahuwa aqta'. Segala perbuatan baik atau kegiatan apapun yang tidak dimulai dan tidak diawali dengan bismillah, maka pahala itu aqta', terputus pahalanya. Maka kegiatan itu aqta', terputus pahalanya. Jadi kalau mau ngajinya berpahala, sholatnya berpahala, mandinya dan tidurnya berpahala, alias dianggap sebagai ibadah, maka harus dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Berangkat dari ayat tujuan hidup. Apa tujuan kita hidup? Tujuan kita terlahir. Tujuan Allah melahirkan kita di alam semesta ini. Terlahir dari ayah dan ibu yang sayang sama kita ini. Tujuannya satu, ibadah. Dalam Al-Quran dikatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtu, saya tidak menciptakan al-jinna, jin, wal insa, manusia, illa, kecuali liya'buduni, supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi Allah itu tidak menciptakan kita sebagai manusia dan tidak menciptakan jin, kecuali kita diperintahkan untuk beribadah semua. Nah, apakah ibadah itu sholat, zikir, ngaji Quran, di masjid saja, di atas sejadah saja? Enggak. Ibadah tuh enggak begitu. Kalau ibadah seperti itu ya kita nggak baik namanya. Tidak bisa bersosial, nggak bisa kerja, nggak bisa cari uang. Ibadah itu semua kegiatan kita, bukan kegiatan yang haram, tapi diniati untuk mengabdikan diri kita kepada Allah. Itu namanya ibadah. Kerja, cari uang, sekolah, kuliah, kalau diniati untuk ibadah, maka akan jadi ibadah. Kam min amalin yatasawwaru amalal akhirah fayasiru amalad dunya bisu'in niyah. Wa kam min amalin yatasawwaru amalad dunya fayasiru amalal akhirah bihusni niyah. Banyak amalan-amalan atau pekerjaan. Amalan tuh bukan sedekah ya. Amalan tuh kegiatan dan pekerjaan. Banyak kegiatan atau pekerjaan-pekerjaan kita yang kelihatannya akhirat.
pakai mukena, pakai peci, bawa sejadah ke masjid. Fayasiru amalan dunia, tapi ternyata dicatat oleh Allah sebagai amalan dunia, sebagai catatan dunia. Bisu niyah, karena niatnya buruk. Bisu niyah, karena niatnya nggak baik. Ke masjid tujuannya mau ngomongin orang, atau sholat tujuannya pengen dilihat orang. Kelihatannya amalan akhirat kan, sholat, ngaji, ceramah, kelihatannya akhirat, kelihatannya. Tapi kalau niatnya supaya dilihat orang, supaya dipuji orang, supaya dikasih apresiasi sama orang, supaya disenangi dan dicintai orang, berarti niatnya nggak baik. Maka yang kelihatannya amal akhirat, maka jadi amalan dunia. Begitu. Dan ada amalan-amalan dunia, kelihatannya dunia, pakai celana, kerja di kantor. Tapi bihusnin niyah, niatnya itu baik. Untuk bayar utang contohnya, untuk bisa sodakoh contohnya, untuk bisa ngebahagiain orang tua contohnya, untuk nyumbang ke masjid, ke majelis, ke pesantren. Kalau saya kerja, saya banyak uang, saya akan nyumbang banyak masjid. Maka saya pengen rajin-rajinin kerja saya. Kelihatannya kerja. Kerjaan itu kelihatannya amalan dunia apa amalan akhirat kelihatannya? Tapi karena niatnya baik, maka akan dicatat sebagai catatan amalan akhirat. Nah, begitu. Nah, maka perbaikilah niat kita dalam setiap kegiatan. Dari bangun tidur sampai tidur lagi 24 jam itu kita dicatat ibadah semua. Mandinya ibadah, makannya ibadah, tidurnya ibadah, ngobrolnya ibadah. Ya, kemudian ngajinya apalagi. Ngaji yang udah kelihatan ibadah tuh diniatin lagi untuk ibadah. Nah, kalau kita lupa sama niatnya, maka setiap kegiatan baik kita, kullu amrin libalin, itu harus diniatkan ibadah dan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pengen ngobrol, bismillahirrahmanirrahim. Yang penting di dalamnya jangan ada perkara yang haram. Kalau di dalamnya ada perkara yang haram, diniati ibadah pun nggak bakal jadi-jadi. Paham ya? Ngerasani orang, ngegunjing orang, diniatin buat ibadah, apa niatnya? Nggak bisa. Kalau diskusi, musyawarah, diniati buat ibadah, bisa. Ngerayu orang supaya betah di pondok, bisa diniati ibadah. Kerja, bisa. Dagang, sangat bisa. Bisnis, bisa diniati ibadah. Tapi kalau mencuri diniati ibadah nggak bisa. Saya mau mencuri biar saya bisa sedekah ke masjid, nggak bisa. Niatnya bener, tapi caranya salah. Dengan melakukan sesuatu yang haram, maka nggak jadi ibadah. Al-ghayah la tubarrirul wasilah. Ghayah itu tujuan, niatlah. Niat itu tidak bisa menjadikan wasilah menjadi baik. Niat tidak bisa menjadikan wasilah itu baik. Oke. Maka bahasa Indonesianya begini. Tujuan itu tidak bisa menjadikan proses menjadi baik. Paham nggak? Ngerti tujuan, ngerti proses kan? Tujuan kita pengen menjadi orang terhormat, orang mulia, membanggakan orang tua. Prosesnya ya kerja keras, belajar keras, nggak main-main belajarnya, ngapalinnya nggak main-main gitu. Tujuan kita pengen jadi orang kaya raya, ya prosesnya dagang, usaha, gitu proses teman. Berproses. Pengen pinter, prosesnya belajar, gitu kan. Pengen kaya, prosesnya cari uang. Nah, tujuannya pengen nyumbang masjid, tapi prosesnya itu dapat dari mencuri. Apakah mencurinya halal? Enggak. Apa mencurinya jadi baik? Enggak. Maka kesimpulannya adalah
semua kegiatan kita asal jangan haram. Asal jangan haram, mau makruh, mau mubah, mau sunnah, apalagi wajib, niatkan untuk ibadah. Nanti dapat poin-poin pahala semua. Ya sekarang aja nih, pahala lagi numpuk-numpuknya banyak banget. Dicatat sama malaikat katabah. Malaikat raqib atid tuh. Lagi di majelis taklim, lagi dengerin nasihat, lagi ngaji safinah, ditulis semua. Selama kita berada di majelis ilmu seperti ini, maka malaikat itu beristighfar untuk kita. Paham ya? Apalagi misalnya diajarin sama Mbak Ayu, diajarin sama Mbak Lis, lalu kita mandang wajahnya mereka yang ngajar kita, nah, seperti yang pernah kita dengar, man nadhara ila wajhil alim nadhrah. Barang siapa yang melihat wajahnya guru atau wajahnya orang berilmu, sekali pandang saja, fa fariha biha, kemudian dia merasa senang dengan pandangan tersebut, maka khalaqallahu min tilkan nadhrah, maka dari pandangan itu Allah akan menciptakan malaikat yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Allah akan menciptakan malaikat yang malaikat itu akan beristighfar untuk dia sampai hari kiamat. Jadi duduk di sekolah, duduk di majelis ilmu, ya, duduk di pengajian, melihat wajahnya orang alim, entah yang ngajar atau yang di samping kita, liatin wajahnya orang alim. Terus kita senang lihatnya tuh, bukan karena kebencian. Maka sekali pandang aja itu bisa menciptakan malaikat satu. Sekali pandang itu menciptakan malaikat satu, yang malaikat itu akan beristighfar untuk yang memandang wajahnya orang alim ini ila yaumil qiyamah, sampai kiamat. Jadi pahala kita itu numpuk banget, lebih-lebih di pondok pesantren. Sholatnya, jamaahnya, ngajinya. Nah, jangan sampai kita dapat pahalanya dari nilai-nilai ibadah dan kegiatan saja. Tapi usahakan agar ketika ngobrol ibadah, ngantri mandi ibadah. Iya kan, ngantri mandi lalu kita sabar tuh, sabarnya tuh dihitung ibadah. Ada 11 anak yang antri, kita yang ke-12 kan lama sekali, tapi kitanya sabar, tidak ngeluh, itu selama kita ngantri sampai kita masuk kamar mandi, itu dihitung ibadah dan pahala semua. Kecuali kalau ngeluh, aduh lama banget lah, hilang ibadah. Tapi kalau misalnya sabar, jadi ibadah tuh jangan melulu, jangan dikira wiridan, madhab kiblat, pegangan tasbih, baca Quran. Enggak, kalau begitu capek. Manusia nggak ada yang bisa begitu kayak malaikat. Kalau malaikat mah wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka mengerjakan apa-apa yang mereka perintahkan. Kalau disuruh ruku, ruku terus, dari diciptakan sampai hari kiamat malaikat ruku terus tuh bisa. Malaikat disuruh sujud, dari mulai malaikat itu diciptakan sampai malaikat itu meninggal, malaikat itu hari kiamat itu sujud terus, enggak kepalanya enggak nengak-nengak. Itu malaikat bisa, karena malaikat tidak punya hawa nafsu. Kalau kita disuruh ruku, jangankan sampai hari kiamat, 10 menit tuh juga enggak kuat kita. Maka ibadah kita itu bukan ibadah sholat saja, olahraga pun menjadi ibadah, asal diniati dengan baik. Plus sebelum melakukan segala aktivitas, maka ucapkan apa? Bismillah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi ulangi, kullu amrin dhilalin la yubda'u bil basmalah bahwa aqta bahwa ajdar. Segala kegiatan, aktivitas yang baik atau aktivitas biasa saja yang tidak diawali dengan bismillah, maka pahalanya nggak ada. Makan bismillah, bismillah. Nanti selama makan kita ada pahala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbil alamin, yang menjadi Tuhan semesta alam. Wa bihi nasta'in, kepada Allah kami meminta pertolongan. Nggak bisa kepada selain Allah. Kalau selain Allah kita meminta pertolongan percuma. Karena selain Allah pun lemah. Selain Allah itu miskin. Kalau sok jago manusia iya. Kalau sok hebat manusia iya. Kalau sok Spiderman manusia iya.
Tapi manusia itu innal insana kana dha'ifa. Manusia itu lemah. Sekaya apapun, sekuat apapun, sehebat apapun manusia, dimintai tolong sama kita, itu pasti ada lemahnya. Dan suatu ketika kadang-kadang dimintai tolong dan diminta-minta tuh risih. Enak langsung kepada Allah. Ya, isti'anah tuh meminta bantuan, meminta tolong tuh cukup bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Nggak usah caper kepada orang, nggak usah cari muka kepada orang. Karena manusia itu nggak bisa dimintai tolong. Percuma minta tolong sama manusia. Manusia tuh kadang-kadang sok jago, sok punya solusi, sok punya jalan keluar. Padahal sendirinya nganggur, tapi bisa ngasih kerjaan ke orang lain. Sendirinya nganggur, bisa ngasih kerjaan ke orang lain. Kadang-kadang manusia begitu. Sendirinya itu masih jomblo, ya, belum punya jodoh, tapi bisa ngejodohin orang lain. Nah, kadang-kadang ada sisi kepahlawanan seseorang. Tapi ingat, manusia itu ada tidurnya, ada lengahnya, ada sakitnya, ada capeknya, ada jatuhnya, ada bangkrutnya. Jadi nggak bisa kita nyender sama orang itu terus. Yang paling berkuasa, yang Qahar, yang Wahhab, yang Razzaq, yang Fattah itu ya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meminta tolong ala umurid dunya, terhadap urusan-urusan dunia, waddini, dan meminta tolong sama Allah terhadap urusan-urusan akhirat. Ya Allah, mudahkan semua urusan-urusan di dunia. Allahumma yassir wala tu'assir. Ya Allah, ya minta apa aja, urusan dunia minta apa aja. Minta uang boleh, minta kaya boleh, minta dikasih jodoh boleh, minta disembuhkan penyakitnya boleh, minta diluluskan, dapat ijazah 3,5 tahun di kuliah boleh, minta kecerdasan boleh, yang sifat-sifat dunia silakan. Minta ayah ibu dimuliakan dengan memperoleh mobil Pajero, nggak apa-apa. Sok minta sama Allah sebisa-bisanya. Kalau bisa banyak minta. Ya. Kemudian waddin, meminta kepada Allah dalam urusan-urusan akhirat. Terutama ini, pahami baik-baik. Kalau kita lagi lemah, malas, di situ kita merenung, bermunajat kepada Allah sebentar. Ya Allah, hilangkanlah sifat malas yang ada pada diri. Ya Allah, tumbuhkanlah diriku agar menjadi seseorang yang punya semangat tinggi. Ya Allah, keluarkanlah energi-energi semangat yang ada pada diriku. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali atas pertolongan Engkau. Aku ingin menjadi orang yang ahli ibadah sesuai dengan tujuan Engkau menciptakanku. Aku ingin menjadi orang yang ahli jamaah. Aku ingin menjadi orang yang ahli sodako. Nah, jadi minta dunia kepada Allah, minta akhirat kepada Allah. Jangan ketika kita lagi lemah diam saja. Ketika kita lagi lemah, pengen sholat duha 2 rakaat aja, malesnya bukan main, lalu kita diam saja, itu berarti kita orang sombong. Ketika kita itu lagi dilemahkan oleh setan, dilemahkan oleh hawa nafsu, dilemahkan oleh angan-angan dunia, dilemahkan oleh bisikan-bisikan teman, maka saat itu kita minta pertolongan sama Allah. Ya Allah, kuatkanlah saya, istiqomahkanlah saya begitu. Karena istiqomah itu nggak main-main, berat banget. Yang bisa istiqomah saja itu luar biasa, ajib. Bagi Abi, ada manusia istiqomah itu ajib. Melebihi ajibnya orang bisa terbang. Ya, idza ra'aitumur rajul, apabila kamu melihat seorang laki-laki yamshi 'alal ma', dia bisa berjalan di atas air. Wa yatiru fil hawa, bisa terbang di atas udara. La taghtar, maka jangan kau gentar, jangan kau kagum, biasa aja. Yang perlu dikagumi itu ada seseorang istiqomah banget, kayak Mas Sonip misalnya. Itu orang langka itu, dan nggak bisa kecuali orang-orang pilihan Allah. Hatinya dikasih istiqomah, pikirannya dikasih istiqomah. Itu angel. Maka istiqomah kita itu minta sama Allah, jangan kitanya usaha tapi nggak minta. Kadang kita saya tuh pengen bisa istiqomah, pengen bisa lebih baik. Tapi kitanya kerja kerasnya iya, mikirnya iya, doanya tuh enggak. Doa, ya Allah, Allahumma rzuqnil istiqomah.
Allahumma gitu. Ya Allah, berikanlah aku rezeki istiqomah, berikan aku rezeki istiqomah, berikan aku rezeki istiqomah. Minta sama Allah begitu, jangan sok-sokan kita. Usaha sendiri, usaha ya, doa pun jangan ditinggalkan. Usaha kitanya, ketika lagi malas wudhu, ketika lagi malas paksa-paksain jamaah. Sambil berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan Engkau menghilangkan sifat-sifat hatiku yang suka merendahkan ibadah kepada Engkau, meremehkan ibadah kepada Engkau. Ya, jadi urusan dunia minta kepada Allah, urusan akhirat pun minta kepada Allah. Wassallallahu wasallama, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan memberikan keselamatan ala sayyidina, kepada pemimpin kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khatamin nabiyyin, yang menjadi penutup para nabi. Rasulullah itu adalah penutup para nabi. Salawat dan salam tersebut mudah-mudahan wa alihi, kepada keluarganya Nabi juga, wa sahbihi, dan sahabatnya Nabi ajma'in. Semuanya sahabatnya dapat salawat dan salam, kemudian keluarganya pun dapat sholawat dan salam. Berkali-kali Abi sampaikan agar kita sebagai pencari ilmu agama jangan sampai nggak kenal sama Nabi. Kenali Nabi kita. Jangan hanya kenal Nabimu siapa? Muhammad. Tanggal lahir 12 Rabiul Awal. Apa secetek itu kita kenal sama Nabi? Ya jangan. Hijrahnya kapan, perjuangannya bagaimana, sebab-sebabnya perang Badar gimana, sebab-sebabnya perang Khandaq bagaimana, sebab Umar bin Khattab masuk Islam seperti apa, kapan Utsman bin Affan masuk Islam, semua tahu. Itu berarti nandain cinta. Orang kalau cinta itu pengen tahu. Jadi, apa manfaatnya cinta sama Nabi? Selama ini kita udah ketipu sama medsos, sudah ketipu sama televisi. Kita semua ngefans sama artis, ngefans sama artis Korea, ngefans sama artis India. Apa manfaat dan kontribusi mereka untuk kehidupan kita? Kontribusinya apa? Supply mereka kepada kita apa? Ayah ibu kita lagi kesulitan cari gas, cari beras. Apakah artis Korea yang posternya dipajang di tembok-tembok kita, yang fotonya itu ratusan di HP kita, apa dia ngasih beras sama ayah dan ibu kita? Enggak. Kita tuh dibohongin. Dan yang dibohongin bukan kita aja, jutaan. Sehingga wajar artis Korea itu namanya semakin naik. Karena orang-orang blow on seperti kita itu banyak sekali. Iya kan? Satu orang blow on tapi gabung blow on semua, ngefans sama satu orang. Dia konser misalnya di sebuah stadion, yang hadir banyak kan kelihatannya kayak keren kan, jadi padahal isinya adalah wirok dan curut semua. Ya, artinya kalau misal kita normal, manusia normal, kita pasti akan ngefans dan kagum kepada seseorang yang berjasa sama kita. Artis Korea yang hanya kamu lihat tampannya, gantengnya, jasanya apa buat kamu? Kamu sakit, apa dia ngasih paracetamol? Enggak. Coba kamu telepon, nggak bakal diangkat. Pengen ketemu Lee Min Ho, ketemu manajernya aja udah ditolak kita. Saya lagi sakit demam, gimana caranya sembuh? Apa jawab Lee Min Ho? Karpira mati beli apa? Ya karena emang dia nggak punya kontribusi apa-apa buat kita. Beda dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Idza kunta fi faqrin aw fi dhaifin, ya, sholli 'alan nabi. Apabila engkau dalam keadaan sempit, dalam keadaan susah, maka bersolawatlah kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Idza tonnat udhunu ahadikum, apabila telinga kalian itu berdenging. Tonnat udhunu ahadikum, telinga kalian berdenging. Kata Rasulullah, faliyadhkurni, ingat sama saya ya. Wal yusolli alayya, dan bersolawat kepadaku. Faliyakul dzakarallahu man dzakarani bi khairin. Ingat Nabi dulu, lalu baca solawat. Allahumma sholli ala, Allahumma sholli ala. Dzakarallahu man dzakarani bi khairin, dzakarallahu man dzakarani bi khairin. Doanya itu.
Nabi yang ngajarin kita semua sampai kita bisa hijab, sampai kita bisa ngaji seperti ini, sampai kita bisa berbakti kepada orang tua, sampai kita mengerti tentang ayat wala takul lahuma uffin wala, kita bisa bakti sama orang tua karena Nabi. Kita bisa makan pakai tangan kanan karena Rasulullah. Iya, kalau nggak diajarin Nabi, kita makannya pakai kaki kali. Kita makan tuh pakai tangan kanan. Idza akala ahadukum falyakul biyamin wa idza syaraba ahadukum falyashrab biyamin. Kalau mau makan pakai tangan kanan, kalau mau minum pakai tangan kanan, itu diajarin Nabi. Kita berbuat baik kepada orang karena Nabi sebenarnya pusat yang ngajarin itu Nabi. Kita bisa ngerti sesama, ya. Kita harus ngomong baik kepada orang lain. Nabi yang mengajarkan. Ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kita bisa ramah kepada tamu. Rasul yang mengajarkan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Sama tetangga harus baik. Nabi yang mengajarkan. Falyukrim jaro. Sekian banyak. Kita bisa ngapalin Quran, bisa ngaji Quran. Siapa yang ngasih petuah-petuahnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iqra'ul Quran fa innahu yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran kata Nabi. Kelak nanti Al-Quran itu akan menjadi syafaat kelak di hari kiamat. Nabi yang ngasih tahu. Kalau tanpa Rasulullah, maka nggak bakal ada ulama. Kalau nggak ada ulama, nggak bakal ada kiai. Kalau nggak ada kiai, nggak ada santri. Laulal ulama la syaran nasu kal bahaim. Kalau tidak ada ulama, maka semua manusia itu seperti binatang. Mungkin banyak perzinahan. Yang larang zina siapa sih? Al-Quran. Kita taunya dari mana? Dari ustadz. Ustadz taunya dari mana? Dari kiai. Kiai tahu dari mana? Dari ulama. Ulamanya tahu dari mana? Dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, pusatnya Nabi lah. Sama yang ngasih ilmu sama kita, ngajarin kita hijab. Ayat hijab di Quran ada. Quran itu semuanya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasulullah kepada umat. Jadi Al-Quran itu adalah kenang-kenangannya Nabi Muhammad. Firmannya Allah, perkataannya Allah. Tapi adanya Al-Quran itu enggak dari zaman Nabi ada. Zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam umur 40 tahun, yang pertama kali turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi. Semua isi Al-Quran itu adalah penyampaian Nabi kepada para sahabat. Ada ayat hijab, ada ayat waris. Apalagi kita ngerti akhlak, wa ma khalaqtul jinna wal kita ngerti akhlak, ya. Saya tidak diutus wa ma bu'itsu li utammima makaril ma'akha. Saya tidak dijadikan nabi. Saya tidak diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Barru aba'akum tabarra'akum abna'ukum. Berbaik-baiklah kepada orang tua kalian, maka niscaya anak-anak kalian akan baik kepada orang. Yang ngajarin semua ini anak-anak semua adalah Rasulullah. Mosok kita nggak mau kenal. Masa cuman Nabi kita siapa? Muhammad, lahirnya 12 Rabiul Awal. Plek, sudah sampai situ aja. Apa itu nandain cinta? Tidak. Kamu rasa-rasa lah kalau cinta sama laki-laki gimana? Seakan-akan udah tahu semua. Kamu kalau cinta terhadap sesuatu tahu semua. Tanpa dipelajari. Tahu dengan sendirinya. Dengan apa? Dengan kekepoan kita. Kepo itu bagian daripada rasa cinta yang besar. Betul, kepo itu ada yang rasa cinta, dasarnya ada yang karena benci. Karena cinta banget kita sama seseorang, lalu kita akhirnya kepo, pengen tahu dia, pengen tahu umurnya, pengen tahu tanggal lahirnya, cari-cari di Facebooknya, rumahnya di mana sih. Begitu. Kita nggak ada kepo-keponya sama Nabi, kenapa? Kemungkinan karena hati kita kurang begitu cinta sama baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sampai menjadi manusia yang beradab seperti ini, itu karena Rasulullah. Pegang Quran, belajar. Siapa yang nyuruh kita belajar seperti ini? Ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Kemudian, barang siapa yang menempuh sebuah sahalallahu lahu tariqan ilal jannah.
Itu Rasul yang mengatakan. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Itu Rasul yang mengatakan. Sehingga kita pada seragap ngaji begini nih, bukan karena ikut-ikutan pondok pesantren yang lain. Kita dan semua pondok-pondok pesantren yang lain itu karena diomongin sama kiai-kiai. Nah, kiai-kiainya itu karena mendapatkan hadis dari baginda Nabi. Oh, keutamanya begini. Oh, bagusnya begini. Oh, hebatnya begini. Maka siapapun orang yang mengikuti jejak Nabi pasti baik. Ya, pasti baik, pasti hebat. Maka sebelum kita mengikuti jejak Nabi, kecintaan kita sama Nabi itu digedein dulu. Bahkan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, bahkan sahabat-sahabat, yang namanya Nabi dengan orang tua mereka itu lebih dicintai Nabinya daripada orang tuanya. Sampai di depan Nabi ini para sahabat mengatakan, fidaka abi wa ummi ya Rasulullah, fidaka, aku tebus ayah dan ibuku demi untuk membelamu. Begitu bahasanya. Aku tebus ayah dan ibuku demi untuk membelamu. Itu para sahabat tuh. Kecintaan sama nabinya. Sampai-sampai Abu Sufyan, musuh bebuyutannya Nabi, yang sangat benci sama Nabi, ya, itu mengatakan, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka ashabi Muhammadin yuhibbu Muhammadan. Saya tidak pernah melihat ada seseorang mencintai orang lain seperti halnya sahabat Nabi mencintai Muhammad. Ulangi ya perkataannya. Ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka ashabi Muhammadin yuhibbu Muhammadan. Itu perkataannya Abu Sufyan, bagus banget itu. Saya tidak melihat ada seseorang mencintai orang lain sebagaimana seperti kecintaannya para sahabat Muhammad mencintai Muhammad. Persahabatan kita semua geng-gengan, persahabatan karena band, persahabatan karena geng itu kalah dengan persahabatan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan arti sahabat itu berasal dari bahasa Arab. Ya mereka sahabat. Jadi bahasa Indonesia sahabat, jadi mainan di sini sahabat. Tapi sahabat yang paling hebat itu ya di masanya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Sufyan ngelihat begitu karena banyak orang yang rebutan ingin ngebela Nabi. Rebutan ngebela Nabi itu seorang sahabat tuh. Artinya bahasanya gini, rebutan ngambil sendalnya, rebutan cium tangannya, rebutan. Itu pada rebutan sama Nabi itu begitu. Sehingga Abu Sufyan, kok ada ya orang-orang mencintai orang lain begini ya? Rata-rata orang tuh mencintai istrinya, mencintai anaknya. Kok ada seseorang mencintai orang lain? Nggak ada kaitan bisnis, nggak ada. Nggak ada kaitan nasab, nggak ada. Nggak ada kaitan apapun, nggak ada. Cuman kaitannya apa sih ini? Umar sama Muhammad sampai secinta ini. Abu Bakar sama Muhammad sampai secinta ini. Ali sama Muhammad. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Disuruh nungguin Nabi. Ali, kamu yang di ranjang ini, saya yang keluar. Ali tahu konsekuensinya kalau menggantikan posisinya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bakal mati, itu tahu. Berani anak-anak. Tuh nyawa dikasih untuk Rasulullah. Andaikan kita semua pernah langsung melihat baginda wajahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak tahu nih, kayaknya sudah pada ya gimana sih kita melihat manusia sempurna gitu. Melihat manusia yang paling bagus tuh gimana? Melihat satu-satunya manusia paling indah tuh gimana? Yang kita harapkan kelak kita bisa melihat wajahnya di padang mahsyar. Yang kita harapkan kelak bisa melihat wajahnya di surga. Yang kita harapkan kelak kita bisa bersanding dengan beliau. Ya kita kan sekarang apa jara katanya, jangan katanya belajar. Ingin bisa sampai kedudukan kita bisa bersanding di surga dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kita harus berilmu. Terus didasari kecintaan sama Nabi dulu, kerinduan sama Nabi. Quran itu kenang-kenangannya Nabi. Di Qurannya kenang-kenangannya Nabi. Tidaklah Rasulullah meninggalkan apapun kenang-kenangan untuk kita. Tidak meninggalkan baju, tidak meninggalkan rambut, tidak meninggalkan sepatu, tidak meninggalkan. Yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad itu cuma Al-Quran saja. Jadi kalau kita rindu harusnya kita ya bacalah sehari berapa ayat.
Kamu kalau dikirimin surat sama orang yang kamu sukai gimana? Padahal udah dibaca itu sampai hatam. Tapi kan hawanya pengen baca 10 kali lagi juga nggak bosen-bosen. Nah, pada ketawa, ngerasa nih. Baca maneh huruf, baca maneh huruf, baca maneh. Lihat videonya padahal sudah berakhir. Diulang lagi, setar lagi, diulang lagi, setar lagi. Karena cinta. Masa iya baca Quran? Kadres kita wis hatam. Bahasa apa itu? Madrasah saya udah hatam. Saya udah hatam. Gak usah baca Quran. Enggak. Beda ya. Bacaannya orang yang cinta dengan bacaannya orang yang gak cinta itu beda. Maka kalau kita rindu kepada Rasulullah, sering baca Quran dan sering baca sholawat kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi belajar sekarang kita. Pengen cinta sama Nabi, pengen cinta sama Nabi, pengen tahu Nabi. Nabi itu gimana sih, lahirnya di mana sih, ayahnya siapa, ibunya siapa. Makanya ada nyanyian Abdullah, nama ayah, itu nyanyian buat orang-orang umum yang gak belajar sama sekali. Iya kan? Aminah ibundanya. Itu sih buat orang-orang umum. Kita jangan ikut. Kalau kita pengen nyanyi terus begitu ya, nanti yang kita hafal ayahandanya, ibundanya, anak-anaknya doang sudah. Tapi kalau kita belajar, kita akan mengetahui lebih luas siapa junjungan kita, siapa panutan kita, siapa syafi' musyafa' yang kelak akan memberikan syafaat kepada kita, siapa orang yang memegang kunci surga dan pertama kali masuk surga. Kita ngerti semua. Manfaatnya apa? Manfaatnya apa? Manfaatnya Nabi nih, ketimbang kita ngefans sama artis, ketimbang kita ngefans sama pejabat, kita ngefans sama Nabi, sudah cukup untuk membuat karakter kita menjadi karakter yang berakhlak. Dalam segala hal, nanti makannya ikut Nabi, cara tidurnya ikut Nabi, cara bicaranya ikut Nabi, cara senyumnya ikut Nabi. Kan di dalam logonya Matolib, apa tuh? In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Siapa yang mau ngikutin Nabi, fattabi'uni, ikutilah aku, kata Nabi. Kalau ikutilah aku, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi manfaatnya cinta sama, ikut sama Nabi Muhammad, ikut mengikuti Nabi Muhammad itu, pertama akan dicintai Allah, kedua akan diampuni Allah. Terus gimana caranya ikut sama Nabi? Kita bisa ngikutin Nabi kalau kita cinta. Kalau kita nggak cinta, kita nggak bakal ikut-ikutan. Kamu cinta sama artis, sama siapapun ya, atau cinta sama Ria Ricis lah, nanti jilbabnya pengen beli kayak yang itu. Dia ke mall ono, pengen ke mall ono. Dia pakai sepeda ontel, kitanya pengen sepeda ontel. Dia pakai tas warna biru, kita pengen beli tas warna biru. Kan orang yang mencintai itu pasti akan ngikutin. Nah, yang laki-laki cinta sama Cristiano Ronaldo, senangnya main bal tadi, putang-tang peteng-teng, walaupun gol kanan. Ekspresinya kayak, karena dia merasa pengen kayak Ronaldo sih. Jadi kalau dia cinta sama Nabi, jadi pengen seperti Nabi. Makanya betul, Abi pakaiannya masih begini, nah. Tapi tidak akan mau mencela seperti Kang Salman atau apa yang pakai jubah, jenggotnya panjang, nggak mau mencela. Karena bisa jadi mereka jenggotnya dipanjangin pakai jubah bukan atas dasar gaya-gayaan. Kita aja yang menilainya becek. Wah, ya pakai gamis kayak kiai, Bay. Itu kan pikiran kita, suudzon kita, asumsi kita. Bisa jadi si pelaku yang memakai gamis itu itu bukan karena pengen pamer, pengen kelihatan kayak kiai, bukan. Karena memang kecintaan mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Pengen tiru-tiruan, Nabi Muhammad kan pakainya gini, ikutan Kitanya jangan melemahkan. Ya bukan Nabi Muhammad aja, Abu Jahal juga pakainya begitu. Ya, orang yang pakaiannya begitu, apa pengen niru Abu Jahal? Tidak. Rasulullah terlahir dari Arab, betul. Makanya Rasulullah mengikuti budaya
Nah, kita pakai gamisnya itu bukan karena meniru budaya Arabnya, tapi meniru Rasulullahnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi orang yang cinta kepada seseorang pasti akan mencintai apapun yang berkaitan dengan dia. Iya kan? Kita mencintai Nabi, maka mencintai Mekahnya. Cinta sama Nabi, cinta sama Madinahnya. Cinta sama Ali, cinta sama Aisyahnya, cinta sama Utsmannya, cinta Abu Bakarnya, cinta semua. Cinta sama Nabi, cinta Arabnya, bahkan cinta Arabnya. Bukan berarti kamu harus lebih mencintai Arab. Memang kenyataannya begitu. Secara logika ya. Ada laki-laki cinta sama Akila misalnya. Cinta banget. Sampai rada stres dikit cintanya tuh. Ini pasti lewat kapling kan. Rumahnya dia itu gemeter. Ya karena cintanya sih. Rumah dia di situ tahu. Jadi kalau ada gerombolan bapak-bapak membicarakan tentang Telaga Sakinah, dia pengen dengar. Kenapa? Karena Telaga Sakinah itu tempat di mana Akilah di situ. Dia tahu tempat lahirnya di situ. Bahkan ketika ada sendalnya Akilah aja dilihatin, ya Allah. Itu sendalnya. Apalagi Nabi Muhammad yang terlahir di Arab. Pasti kita akan rindu sama tanah Arab. Kita rindu sama Madinahnya, kita rindu sama Taifnya di mana Rasulullah pernah aniaya di situ. Kita cinta sama Mekahnya, kita cinta mendengarkan cerita-cerita Abu Bakar, mendengarkan cerita Abdullah, dengerin cerita begitu terus senang, ngobrolin begitu terus senang karena di dalam hatinya ada kecintaan sama Nabi. Berbeda kalau di dalam hatinya nggak ada rasa cinta, lah Arab, Abu Lahab Arab, Abu Jahal Arab, ontak aja orang Arab. Yang ngomong bahasa sama onta tuh siapa? Yang pengen ngebahas Abu Jahal, Abu Lahab, iya memang mereka orang Arab. Allah ciptakan mereka untuk menjadi rivalnya Rasulullah, biarkan. Bukan berarti saya tidak cinta sama Arab. Ahibbul Arab bitsalah. Cintailah bahasa Arab. Ya karena 3 perkara. Ya pada intinya kalau kita cinta sama Nabi Muhammad, pasti kita akan cinta dengan apapun yang berhubungan dengan, termasuk cinta pada Al-Quran, termasuk cinta sama majelis ilmu. Ya karena Rasulullah cinta sama majelis ilmu, cinta sama keluarganya, cinta sama istri-istrinya, cinta sama keturunan-keturunannya. Kalau ada rasa benci ya secara logika saja. Orang benci gimana sih? Benci sama apapun yang berkaitan dengan dia. Abi benci sama Dian, ya nggak suka juga dengan Mekarsari, nggak suka dengan kakaknya, nggak suka sama adiknya, nggak suka sama semuanya. Jadi orang benci atau cinta itu kompleks, ngefek kemana-mana. Kok ininya ke ini ngefek semua. Maka betulkah kita itu cinta sama Nabi? Kalau betul, ya cari tahu. Punya uang pasti dia akan beli sejarah Nabi. Yang kendal-kendal segini dibacain. Doa pengen mimpi, doa pengen ketemu. Karena apa? Jasa-jasanya Nabi di dunia, di kubur, di padang mahsyar sampai ke surga, kita itu bersama Nabi Muhammad. Kita di dunia bisa begini karena Rasulullah. Kelak di kubur ada pertanyaan tentang Rasulullah. Man Rabbuk? Allah. Man Nabiyuk? Nggak ada kan. Man Artisuk? Nggak ada. Siapa artismu? Siapa? Nggak ada. Man Nabiyuk? Siapa Nabimu? Nah, ketika kelak di padang mahsyar, manusia yang pertama kali bangkit itu ya Rasulullah. Di padang mahsyar orang pada minta syafaat. Siapa pemegang syafaat kubro? Ya Rasulullah. Nanti kelak di padang mahsyar, di Siratul Mustaqim yang nungguin umatnya ya Rasulullah. Yang pertama kali masuk surga ya Rasulullah. Dan satu-satunya manusia yang tidak tenang melihat umatnya itu ya terabaikan di padang mahsyar, ya cuma Nabi Muhammad. Nggak tenang kalau umatnya ada di neraka. Adakah manusia sehebat itu? Adakah manusia sehalus itu hatinya? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini Allah langsung muji ya. Allah yang muji, bukan Nabi Muhammad muji Allah. Bukan kita seperti muji Allah yang Muhammad muji. Maksudnya ini Allah
hanya muji-muji satu orang. Wa innaka sesungguhnya engkau la'ala khuluqin azim, berada di atas akhlak yang agung. Allah muji hambanya cuman kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlaknya itu luar biasa, jujurnya. Terus nyenengin niat Nabi sampai semua sahabat terpukau. Kadang kita berandai-andai hidup di zaman itu gimana ya cintanya kita sama siapa? Rasulullah ini. Cintanya kita sama Nabi Muhammad ini gimana pada saat itu? Sampai sahabat-sahabat tuh gak tahu kayak Rasulullah wafat tuh pada gak terima gitu. Sampai nurutnya, tunduknya, ta'zimnya, ikramnya, cintanya. Sampai ada yang seakan-akan tergila-gila sama Nabi Muhammad. Sampai seakan-akan pengen ketemu setiap hari. Sampai seakan-akan pengen dimimpi-mimpikan. Itu sahabat-sahabat Nabi itu begitu. Kalau sahabat-sahabat tuh kisahnya begitu, seakan-akan cinta mati sama Nabi, bagaimana kalau kita jadi sahabat ya? Adakah di hari ini seseorang yang menjadi panutan kita seperti itu? Yang segalanya kita ikuti, segalanya kita taati, semuanya kita cintai, ada? Gak ada. Sekelas pejabat juga gak ada. Ya mudah-mudahan kita diaku sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan ya kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala Al-Ali yang Maha Luhur, Al-Azim yang Maha Agung. Kemarin udah ya bab itu ya. Faslun arkanul Islam khamsah. Islam dibawa oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengatakan bunyal Islamu ala khams. Islam itu dibangun atas 5 dasar. Syahadati alla ilaha illallah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil baiti liman istata'a ilaihi sabila. Ya. Kalau salah satunya nggak ada, Islamnya kurang. Islam dibangun atas 5 dasar. Yang pertama ucapkan syahadat. 2 syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua iqamis shalah, ngerjain salat. Yang ketiga ita'iz zakah, memberikan zakat. Yang keempat wa shaumi ramadan, puasa di bulan Ramadan. Yang kelima wa hajjil baiti liman istata'a ilaihi sabila. Wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu Islam. Kita Islam atau bukan? Islam. Kenapa kita Islam? Apa karena kita cinta sama Muhammad? Jujur saja deh. Kita Islam karena ayah dan ibu kita Islam. Iya kan? Kita Islam karena rumah kita dekat dengan musola. Jadi Islamnya kita itu masih Islam rada kaleng-kaleng. Islam yang dasarnya tuh kurang karena ikut-ikutan. Sekarang pertanyaannya, andaikan kita lahir di Amerika gitu loh. Apa kita muslim? Haleluya. Paling kan gitu. Kita bisa diajarin sama ayah ibu kita, dipondokin sama ayah ibu kita. Ayah ibu kita rajin sholat, disekolahin di madrasah, MTS, aliyah, MI, ngaji maghribnya. Orang tuanya kita ya kayak gitu juga Islam. Gitu-gitu juga ayah ibu kita Islam. Yang akhirnya kita sebagai anaknya jadi ikut-ikutan Islam. Tahukah bahwa nikmat paling besar itu Islam? Nah, kita nih kadang-kadang kurang mensyukuri menjadi Islam. Kenapa kurang mensyukuri? Kurang begitu mempelajari sedalam apa keilmuan dan kenikmatan yang ada pada Islam. Islam itu nikmat paling hebat. Makanya di muqaddimah yang ceramah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil Islam wal iman. Segala puji bagi Allah yang telah memberikanku nikmat Islam dan nikmat iman. Nikmat menurut kita itu makan ayam penyet doang. Itu nikmat. Menurut kita orang-orang awam. Menurut kita yang dianggap nikmat itu pacaran,
di hotel, ASEAN, pakai mobil. Nikmat-nikmat zahir, mata kotokan. Kita hanya melihatnya itu saja. Tapi kita nggak tahu esensi nikmat yang sebenarnya. Apakah sebenarnya nikmat itu nikmat makan? Enggak. Nikmat enggak, tapi nikmat sehat nah, sebenarnya. Kalau kita ngerti, mata kita bisa menikmati pemandangan-pemandangan. Badan kita bisa nikmat kolam renang atau bisa menikmati jalan-jalan. Mulut kita bisa nikmat makan. Telinga kita bisa nikmat ada pendengaran. Hidung kita ada nikmat bisa tarik ulur napas. Itu karena satu, sehat. Fil akhirati minal khasirin. Wa may yabtaghi, barang siapa yang menempuh ghairul Islam, selain agama Islam, dinan, sebagai cara hidup agama, fala yuqbala min, maka tidak akan diterima dari dia. Amalnya, perbuatannya, kebaikannya, sodakohnya, beasiswanya nggak diterima. Kalau bukan Islam. Wa huwa, dan dia fil akhirati, di akhirat, minal khasirina, termasuk orang-orang yang rugi. Jadi yang paling beruntung hanya kaum muslimin saja. Disitulah sifat Rahman Rahimnya Allah. Rahim itu adalah zat kang paring welas asih ing dalem. Rahman itu mah Ar-Rahmani Ar-Rahimi kang paring welas asih. Bukan berarti mulus tuh kulitnya mulus. Ing dalam akhiratnya saja, orang yang fokus sama akhirat ya Islam saja. Nah, kamu Islamnya dijaga. Mudah-mudahan kita Islam sampai mati. Terus kita tuh dikasih nikmat. Nah, sebenarnya nikmat banget ini. Cuman kadang-kadang karena kitanya kurang bersyukur, kitanya keluar dari kenikmatan. Pengen bebas. Pengen jadi orang ugal-ugalan, gak mau diatur lagi. Pengen karepe dewek, pengen pacaran, pengen apa, silahkan. Kau tempuh jalanmu sendiri. Tapi kau tentukan nasibmu sendiri. Akhiratnya surga atau neraka. Tapi kalau kita mengikuti sistem, ikut aturan syariat, ikut aturan Islam, kita akan selamat dunia akhirat. Apa sih Islam? Islam itu fi'il madinya aslama. Coba tasrif. Aslama yuslimu islama. Aslama yuslimu Islam artinya menyelamatkan. Agama yang bikin selamat kita cuma Islam. Fahuwa muslimun. Maka pelakunya adalah kita yang beragama Islam, namanya. Kalau banyak namanya muslimun. Kalau rofa, kalau nasab muslimin. Kalau perempuan muslimat. Ya, Islam. Jadi Islam itu agama yang nyelamatin kita. Kita pengen selamat enggak? Kalau pengen selamat agama Islam. Kalau nggak pengen selamat terserah. Nah, rata-rata kalau Islamnya ikut-ikutan seperti kita, karena ayah ibunya Islam, akhirnya kita ikut Islam, kemudian kurang mendalam Islam, jadi kacau. Acak-acak